video yang luar biasa. Sekarang saya akan melakukan tugas sederhana. Anda boleh keluarkan kertas atau di buku Anda cari halaman kosong di modul Anda. Saya minta Anda tuliskan nama orang-orang yang Anda cintai, yang paling Anda cintai, atau semuanya boleh, pasangan hidup Anda, anak Anda. Saya minta Anda tolong sungguh-sungguh dalam sesi ini, jangan ganggu temannya. Saya minta Anda tuliskan nama orang yang paling Anda cintai, pasangan hidup Anda, orang tua Anda, anak Anda. Saya minta Anda tuliskan di sana. Tuliskan nama mereka perlahan-lahan. Tulis satu demi satu nama mereka. Saya minta Anda jangan ngobrol kanan kiri, tolong Anda fokus pada kertas yang Anda tuliskan. Jangan berbicara kanan kiri, jangan mengeluarkan suara. Anda tuliskan nama orang yang Anda cintai di sana, di kertas itu. Doakan yang terbaik untuk mereka. Sekarang Anda pandangi nama yang ada di tulisan di kertas Anda. Saya minta Anda berdoa sesuai dengan agama dan penyandang masing-masing. Ya Tuhan, ya Allah, dan sebagainya sesuai dengan agama dan penyandang masing-masing. Kurang lebih doanya bunyinya begini. Terima kasih ya Tuhan, sepenuh hati terima kasih ya Tuhan. Saya telah mengikuti training yang mengubah motivasi saya menjadi luar biasa. Saya akan lakukan yang terbaik untuk orang-orang yang saya cintai. Jadikanlah saya pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh, sabar dan gigih. Melakukan yang terbaik, selalu memberikan yang terbaik untuk pekerjaan. Demi orang-orang yang saya cintai, yang tertulis di kertas putih ini. Untuk orang-orang yang saya cintai, saya tidak meminta masalahnya diringankan, tapi saya meminta diberikan hati yang kuat, hati yang sabar dan gigih. Amin. Tepuk tangan dulu buat Anda semua. Semoga hari ini jadi pribadi yang penuh semangat. Setuju? Sip? Tepuk tangan sekali lagi yang keras buat Anda semua. Oke, lanjut. Waktu saya tinggal sedikit, tapi saya mau kasih satu tips lagi buat Anda. Ada 8 call step, betul? Tambahin di setelah nomor 3, Anda bisa tambahkan satu jurus lagi. Bisa Anda katakan step 3A. Ya, step 3. Boleh ada gambarnya Mas Ustaz dikeluarkan di sini. Step 3A. Anda lakukan ini akan menaikkan penjualan Anda. Waktu saya nggak cukup banyak buat menjelaskan ini, tapi Anda lakukan ini langsung aja. Gini Bapak Ibu, Anda lebih senang jualan sama orang yang Anda nyaman atau Anda yang nggak nyaman? Yang nyaman, betul ya? Anda nyaman sama orang, kalau Anda nyaman bisa bangun kesamaan topik, ngobrol, bisa nyambung. Nah itu salah satunya, bisa klop. Dikeluarkan dosis yang ada gambar ini di atasnya tadi kayaknya, ya. Oke. Nah ngomong bisa klop, betul? Bisa nyambung. Nah Bapak Ibu satu tips aja, saya nggak sempat bahas ini. Kalau saya bahas ini cukup lengkap. Ya, Anda bisa taruh di 1A atau 3A, tapi saya di sini lebih pas. Jadi Anda bisa bangun keakraban. Bisa bangun apa? Caranya begini, Anda hafal nggak nama semua klien Anda? Semua toko, hafal? Hafal semuanya. Satu orang berapa? 200? Ya, sekitar 200 ya. Itu baru langkah pertama, bagus. Anda hafal nggak nama istrinya? Nama anaknya? Hafal semua, 200-200-nya? Enggak. Istri, anaknya 1, 2, 3.
Kalau ada tiganya apa? Orang tuanya kalau ada siapa aja yang mereka sayangi Anda hafalin. Ya, karena orang Bapak Ibu membeli keputusan terbesar bukan dari pikiran, tapi dari emosi, betul? Kalau dia nyaman sama Anda ngomong apa aja dapat, Bapak Ibu. Nah, caranya gimana biar Anda bisa hafal 200 orang ini? Gunakan catatan Anda. Oke, caranya gimana? Gunakan catatan. Saya praktek nggak dulu? Saya praktek dulu waktu saya memimpin distributor. Waktu dulu saya jadi training manager, saya praktek ini Bapak Ibu. Teman-teman saya juga praktek. Saya belajar dari teman-teman saya waktu itu. Oh ini bagus sekali. Jadi kita waktu itu via telepon, gitu ya. Karena via telepon ya kita bisa nyontek. Gimana kabarnya? Misalnya Pak Heri namanya, istrinya namanya Bu Rini. Gimana kabarnya Bu Rini? Pak Heri. Padahal kita nyontek. Gimana kabar anaknya? Nyontek Bapak Ibu, silakan. Jadi Anda punya catatan. Setiap Anda datang ke klien, Anda hafalin nama anaknya umur berapa, sekolah di mana, Anda catat tuh. Itu data semua penting, betul? Waktu datang, ya anaknya misalkan yang umur 3 tahun, anaknya umur misalkan katakanlah 5 bulan baru belajar jalan, gitu ya. Anda datang lagi minggu depannya, namanya misalkan anaknya Adi, ya. Pak Heri punya anak namanya Adi. Pak Heri, gimana Adi? Sudah bisa jalan belum? Senang nggak kira-kira mungkin? Senang banget. Oh bisa, sekarang sudah bisa jalan. Wah, di situ Anda mau jualan fit dan fitting, mau jualan fashion, mau jualan apa aja gampang, betul? Masuk akal. Anda praktekkan seperti biasa, Bapak Ibu. Anda praktekkan seperti biasa. Anda tambahin di 3A di sini. Anda praktek biasa ya. 1, 2, 3, oke seperti biasa. Habis itu Anda praktek di sini. 3A. Sebelum Anda nawarkan produk-produk yang lain. Ya. Habis itu Anda nawarkan produk gampang, Bapak Ibu. Percaya sama saya. Sip? Masuk akal banget tuh cara. Masuk akal? Masuk akal. Pak Herinya, misalkan Pak Herinya yang ngambil keputusan, Anda harus tahu dia lebih detail lagi. Hobinya sepak bola. Klub favorit, misalkan dia suka klub favorit MU. Ya. Klub favorit misalkan Real Madrid, Barcelona. Besok kalau misalkan Barcelona lagi menang, Anda datang ke sana, Pak Heri, Barcelona menang, ya, atas dulu dong Pak. Wah, luar biasa, habis itu jualan gampang, betul? Tapi sebelum masuk ke Pak Heri, Anda buka catatan dulu, betul? Ya, Anda nggak mungkin hafalin, kalau bisa lebih bagus, Bapak Ibu, 200-200 yang hafalin semua kesukaan, martabak, catat. Begitu buka, plok. Klub favorit Barcelona. Anak namanya Adi. Umur 5 bulan. Anda baru masuk, buka catatan dulu, betul? Itu kuncinya, Bapak Ibu. 200 orang Anda simpan di catatan, Bapak Ibu pasti bisa, betul? Catat, hafalkan. Ayo sama-sama, ikuti kata saya. Hafalkan. Nama. Istri. Suami. Anak. Orang tua. Umurnya. Sekolah di mana? Sukanya apa? Klub sepak bolanya apa? Kalau perempuan, kalau di ibu-ibu, sinetron favoritnya apa? Ganteng-ganteng serigala. Ya, Anda bisa nyambung tuh ya. Dulu saya begitu, Bapak Ibu. Ngobrol sama ibu saya dulu masuk sinetron, ngobrol sama ibu-ibu terpaksa saya nonton Cinta Fitri waktu itu. Ibu gimana pakar? Loh, nyambung banget Bapak Ibu. Oh, Miska tuh nyebelin tuh Miska. Oh, nyebelin tuh. Nonton saya waktu itu. Sophie Martin, ibu-ibu semua Bapak Ibu terpaksa nonton gitu ya. Mau tidak mau ya udah. Ya akhirnya mau tidak mau ngerti. Akhirnya bisa nyambung. Sip? Masuk akal? Katakan kami jadi kita kata saya masuk akal. Oke, lanjut. Oke. Ya, sambil di depan dulu, pegang tangannya taruh di dada, ikuti kata saya. Dari hari ke hari. Semangat kerja saya. Bertumbuh semakin hebat. Nah, next lagi dong, basis kan. Next. Nah, ini yang ini salah saya. Ya, sama-sama. Dari hari ke hari. Rasa cinta saya terhadap profesi menjual bertumbuh semakin hebat. Sama-sama. Dari hari ke hari. Rasa cinta saya terhadap profesi menjual bertumbuh semakin hebat. Sama-sama, tegang lagi, sama-sama. Saya tidak akan membiarkan berbagai rintangan menghalangi saya. Saya akan melewati tantangan demi tantangan itu. Tantangan jadi tantangan, Bapak Ibu ya, jadi positif ya. Nah, Bapak Ibu mungkin Anda berpikir, ini Pak Presiden bisa jualan nggak sih? Ya, Anda buka Instagram saya kemarin, saya sudah bilang tadi apartemen saya jual, Bapak Ibu ya. Oh, saya tinggal sedikit, tapi gini, karena waktu saya tinggal sedikit, biasanya saya kalau jualan CD ini, saya punya produk audio CD. Saya kalau jualan CD ini, biasanya saya butuh sekitar 20 menit buat jelasin barangnya.
Kalau apartemen kemarin yang di Depok saya butuh waktu 1 jam buat jelasin barangnya sama bangun kebutuhan. Sama-sama tangan, bangun kebutuhan. Waktunya di Surabaya di Pavilion Permata sini di Majen Sukono apartemen itu saya butuh 2 jam buat jelasin produknya. Tapi karena waktu saya tinggal sedikit, gitu ya, saya paling 3 menit. Oh, pakai siap? Ya, pasti berhasil nggak? Belum tentu. Tapi kalau nggak pernah nyoba, kita tidak pernah tahu dan harus yakin berhasil. Harus yakin apa? Jualan, bayangkan orangnya beli. Ngomong-ngomong nih pada pegang dompet nggak sih? Dompetnya mana? Dompetnya disimpan. Ini jualan paling susah berarti. Kemarin ini udah batch keempat, tenang aja, yang kemarin sih laku semua gitu ya. Tapi nanti kalau ada nggak pegang uangnya, boleh bayar dulu. Boleh ambil sedikit tapi nanti langsung dibayar, oke? Sip? Bayarnya boleh ke Bu Siska buat panitia. Nah silakan, ini produknya cepet aja lah, 3 menit. Ya, oke. Nah saya punya produk, ya. Ini testimoni seminar saya. Saya pernah ikuti training Anthony Robbins, pelatih nomor 1 di dunia, gurunya orang-orang hebat. Sangat bagus, tapi dapat lebih banyak hal dari seminar Bapak Christian Andrianto. Ya, nah terima kasih atas bimbingan Pak Christian hari ini dan kemarin setelah training penjualan meningkat 100%. Pak Adi, koordinator lapangan Indovision Semarang. Nah, ini saya punya audio CD, judulnya Ultimate Leadership for Success. Ya, Anda kalau mau sukses harus bisa memimpin, betul? Siapa yang mau karirnya naik, yang karirnya hebat, angkat tangan katakan saya. Siapa yang mau karirnya luar biasa, angkat tangan dua katakan saya. Tapi Anda perlu belajar, perlu mempersiapkan diri, perlu yang namanya leadership. Gini Bapak Ibu, Anda peluang itu akan datang, betul? Anda pasti akan sukses, Anda akan karir Anda akan luar biasa. Tapi gini, peluangnya datang, kesempatannya datang. Kalau Anda gini, ini peluang, ini kesempatan. Tapi kalau Anda nggak siap, tidak akan sukses. Jadi keberuntungan, ikuti kata-kata saya, keberuntungan adalah pertemuan antara peluang, kesempatan dengan kesiapan. Waktu keberuntungan ketemu dengan waktu kesempatan ketemu dengan kesiapan, Anda beruntung, betul? Tapi kalau Anda nggak pernah siap, Anda tidak pernah mempersiapkan diri, peluangnya lewat begitu aja. Ya, peluangnya lewat begitu aja. Nah, saya punya audiobook mempersiapkan Anda untuk jadi pemimpin yang hebat. Anda dengarkan ini, Anda akan punya mindset pola pikir pemimpin yang hebat. Pemimpin yang apa? Anda akan belajar. Saya nggak akan jelaskan semua karena banyak. Saya akan membangun kebutuhan Anda dengan cepat. Nah, di audiobook ini Anda akan belajar ide-ide kepemimpinan dari yang terbaik di dunia. Anda akan belajar menjadi pemimpin dengan visi dan mental pemenang. Terus berikutnya Anda akan belajar membangun karakter pemimpin hebat. Membangun karakter pemimpin apa? Pemimpin yang paling dibutuhkan itu karakternya. Bagaimana sih supaya jadi karakternya hebat? Ada caranya, oke. Nah, rahasia menjadi pemimpin yang luar biasa dahsyat. Rahasia memotivasi dengan dahsyat. Anda bisa memotivasi strateginya bagaimana menggerakkan manusia. Ini juga bisa dipakai buat jualan, sama. Karena Anda berhubungan dengan manusia, ya. Nah, bagaimana memperoleh pengikut, rahasia pemimpin besar di dunia dan sebagainya, ya. Nah, testimoninya banyak karena waktu saya singkat. Harganya ini kalau saya jual Bapak Ibu di luaran 300.000 Bapak Ibu, ya. Anda dapat 2 CD, ada 2 CD, satu CD-nya isinya 60 menit. Kebanyakan orang di luar jualan audiobook seperti ini, satu CD cuma isinya 20 menit. Kalau saya tolin sampai 60 menit. Sip? Kali 2 jam Bapak Ibu. Ilmunya bagus-bagus 2 jam. Nah, siapa yang merasa setelah materi ini Anda mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Siapa yang merasa seperti itu? Angkat tangan, katakan saya. Saya yakin kalau Anda beli produk saya pasti akan Anda merasa lebih bermanfaat lagi. Sip? Nah, oke. Nah, saya kasih penawaran spesial. Siapa yang mau kalau harganya spesial? Angkat tangan, katakan saya. Ini kalau Anda, oke. Kalau Anda tepuk tangan yang keras sambil kasih suara, saya kasih penawaran spesial. Tepuk tangan yang keras. Sambil berdiri, oke, berdiri dulu. 1, 2, 3, berdiri, yes. Bangkit. Nah, jadi kalau ada tepuk tangannya keras, sambil kasih suara gitu ya, yeah, gitu, saya kasih lebih murah. Kalau tepuk tangannya keras, nah ini produknya ya, ini produknya nih, siap-siap ya, ini produknya ya, ini produknya ya, oke. Anak lagi nggak bisa? 3, cuma 3. Wah, cuma 3 barangnya Bapak Ibu ya. Tepuk tangannya yang keras yang 200.000 udah murah ya. Lagi ya. Ini murah banget ini. 100.000 ini udah murah banget. Kalau saya di luar, saya jual biasanya 200.000 Bapak Ibu. Masa boleh ikut seminar-seminar saya di luar. Saya kalau jual CD ini 200.000 ya. Tapi buat Anda saya nggak mau nyari untung, saya cuma mau nunjukin kalau saya bisa jualan, oke? Sip. 200.000 pun aku pasti habis ini Bapak Ibu.
Nggak dapat ya, habis ya habis. Habis. Udah jualan? Mbak, barusan yang beli jangan lupa bayar ya. Kemarin banyak yang nggak bayar. Oke, tepuk tangan buat Anda semua ya. Cuma 3 menit jualan begini gila Bapak Ibu, bisa karena yakin. Karena apa? Yakin. Lagi tepuk tangan buat Anda semua. Jadi kuncinya harus yakin. Kuncinya harus apa? Yakin Bapak Ibu. Kalau Anda nggak yakin, next lagi bagus. Kalau Anda nggak yakin, Anda tidak akan sukses. Next. Balik lagi. Ya, slide yang sebelumnya yang balik lagi. Lanjut. Nah, jadi jurus terbatas Bapak Ibu. Kalau ada batasnya biasanya orang akan lebih menghargai. Terus yang kedua, menjual harus yakin. Menjual harus apa? Terus kalau masih ada yang belum beli, coba terus. Betul? Masih ada nggak? Ini siapa tadi yang mau beli CD saya tapi nggak dapat? Siapa yang mau? Siapa yang tarik? Boleh berdiri. Saya tambahin tuh cuma berapa lagi, tapi ini habis, ini terakhir ya, cuma ada 4 lagi. Cepat, habis. Silakan, bro, coba cuma ada 4 lagi. Kalau orang belum beli, coba lagi, closing lagi, betul? Closing lagi sampai closing ini jualan paling susah, Bapak Ibu, dompetnya disita semua, betul? Saya pas tahu pertama kali dompetnya disita, gimana nih? Coba aja deh, ternyata mampu. Kalau kita berhenti, kita menyerah, ada tantangan, selesai masalah, betul? Nah, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Anda semua. Slide terakhir, kunci kegagalan. Oke, materi. Waktu saya sudah habis, saya kasih 1 game terakhir. Siap? Nah, yang ini mesti ikut terlibat nih. Ya, mesti ikut terlibat. 1 game terakhir. Tapi gini Bapak Ibu, kalau Anda mau sukses, Anda jangan lakukan 3 hal ini. Ini kunci kegagalan. Kalau Anda lakukan 3 hal ini, Anda tidak akan sukses. Yang pertama Anda menyalahkan. Yang pertama Anda apa? Anda menyalahkan produk, Anda menyalahkan apa? Menyalahkan COVID-19 harganya lebih mahal, fresh in harganya lebih mahal. Bapak Ibu, barang yang harganya lebih mahal itu artinya bagus. Artinya apa? Banyak nggak di luar sana yang lebih mahal dari Aqua? Banyak? Yang lebih murah, yang lebih murah banyak? Tapi Aqua masih yang terbaik, betul? Nah, Bapak Ibu, mobil mana yang lebih bagus Bapak Ibu? Misalkan Toyota Innova atau Ferrari? Ferrari, betul? Kenapa Bapak Ibu? Karena mahal, betul? Coba Ferrari murah, nggak ada gengsinya, betul? Terus kopi yang mahal Bapak Ibu, Starbucks, tahu? Satunya 50.000 laku. Padahal kopi pinggir jalan dulu paling 2.000 ya. Tapi bergengsinya dapat dan orang bangga. Pesawat juga sama pesawat yang lebih mahal, Garuda Indonesia, Singapore Airlines biasanya juga lebih bagus. Jadi jangan takut dengan produk kita kalau lebih mahal, apalagi mau beda 1.000, 2.000. Aduh cincai lah. Mahal artinya bagus, sama-sama kata mahal artinya bagus. Satu lagi terakhir, taksi apa yang paling bagus di Indonesia? Bluebird, betul? Kalau taksi lain tarif bawah. Bluebird tarifnya lebih mahal. Tapi Bapak Ibu, saya dulu waktu kerja saya punya kalau darat di Bandara Soekarno-Hatta saya dapatnya voucher Bluebird. Jadi harus mau nggak mau naiknya Bluebird. Kalau bisa saya naik yang lain Bapak Ibu. Kenapa? Waktu saya ngantri Bluebird Bapak Ibu, antriannya 40 Bapak Ibu. Ngantri taksi doang 2 jam saya di bandara. Gara-gara saya mesti pakai voucher. Taksi lain kosong Bapak Ibu. Bluebird antrian 40. Mau ngantri lapor dulu. Nomor berapa? 40. Lebih mahal Bapak Ibu, artinya bagus. Jangan takut. Setuju? Kalau saya cerita masih banyak lagi Bapak Ibu. Tas, ada tas yang Hermes, pernah dengar? Hermes itu harganya ratusan juta tetap laku Bapak Ibu. Direbutin orang. Ya. Intinya kita kalau yakin kita tetap bisa jual. Jangan menyalahkan. Kalau Anda menyalahkan, Anda pasti gagal. Betul? Kondisinya waduh, ini pegang dompet. Betul, saya dompet tetap bisa. Betul? Tetap pasti laku. Ya. Harus yakin, itu kuncinya, pelajarannya. Setuju? Jangan menyalahkan. Yang kedua, Bapak Ibu, jangan alasan. Yang kedua, jangan apa? Saya kan nggak bisa, saya kan cuma lulusan SMP, saya kan cuma lulusan SD, saya kan keturunan orang misalkan Anda, apapun alasan Anda nggak peduli Bapak Ibu. Ini yang membuat Anda gagal, betul? Jangan alasan Bapak Ibu, alasan terhadap diri Anda, alasan terhadap produk, perusahaan, apapun Bapak Ibu, stop alasan. Alasan tidak membuat Anda sukses. Yang terakhir pembenaran. Yang terakhir apa? Pembenaran ciri-cirinya begini. Ya jelas aja dia bisa. Orang dia orang kaya. Itu saja dia bisa. Temannya banyak. Saya kan cuma lulusan SD loh. Dia alasan plus pembenaran.
ini alasan dia menunjuk orang lain pembenaran orang lain lebih baik. Jelas aja daerah sana bisa penduduknya lebih banyak, betul? Apapun alasan Anda tidak membuat Anda stop alasan, no excuse, stop alasan. Setuju? Saya mau main game sekarang. Saya mau main game, ini game terakhir, Bapak Ibu. Tadi kan siapa yang mau dapat hadiah uang? Angkat tangan saya. Ini ada effortnya sedikit. Saya mau tukar uang Anda 400 rupiah. Ya Pak, saya nggak pegang dompet. Cari, Bapak Ibu ya. Alasan, gitu ya. Saya mau tukar 400 rupiah. Cari pinjol kanan kiri, gimana caranya deh? Ya, harus cari. Pinjol kanan kiri sana, copet sini. Saya mau tukar 400 rupiah dengan 50.000. Saya mau tukar 400 rupiah dengan 50.000. Udah sampai naik tuh, ya bagus. Ayo sudah nggak tahan, saya mau tukar 50.000 dengan 400 rupiah. Saya udah nggak tahan, cepat ambil. Mana 400-nya? Terima kasih. 400, nggak usah. Tadi kan yang saya kasih cuma 2. Oke, tepuk tangan dulu buat yang barusan ke depan. Sebentar. Tadi siapa yang dapat? Oke, tepuk tangan dulu buat yang dapat. Luar biasa. Yang di belakang, Anda kenapa kok nggak maju? Kenapa? Apa? Kenapa? Nggak ada uang, alasan? Di depan itu loh. Apa lagi? Apa? Ya kenapa tadi nggak maju? Mau maju tapi kejepit, alasan? Basi. Ini kan masih bisa dihormatin, betul? Injek aja temennya, nggak apa-apa. Hormatin, betul? Masuk akal? Apa lagi alasan Anda? Apa lagi? Siapa tadi kenapa? Kenapa enggak? Ya? Kejauhan, alasan? Apa lagi? Kurang 100, alasan? Berarti pinjamnya kurang cepat. Oke, saya salut sama yang tadi maju ke depan. Tepuk tangan untuk buat yang maju ke depan juga. Itu action, betul? Yang maju ke depan mana tadi? Boleh angkat tangan? Ibu siapa namanya, Bu? Ibu Nunung. Sebentar, mainnya. Ibu Nunung tadi pegang uangnya, sudah pegang memang ya? Oh ya sudah, bagus. Anda sudah pegang uangnya memang? Sudah, memang sudah pegang uang ya? Oke, bagus. Ada lagi yang di sana? Sudah pegang uang memang? Sudah pegang uang, jadi bisa maju. Oke, bagus ya. Oke, tepuk tangan untuk Anda semua. Saya pernah bertemu main game seperti ini. Ada orang dengan alasan Anda semua pegang uangnya enggak. Duduknya di belakang. Posisinya nggak di tengah, nggak di pinggir sini, dijepit di sana. Ujung, jepit di tengah. Enggak. Jadi dia mau alasan apapun lengkap sudah. Nggak pegang uang, betul? Menjepit duduknya di belakang. Oke? Lengkap sudah ya. Waktu saya bilang saya mau tukar 50.000 ini dengan 400 rupiah. Kalau Anda lakukan sama dia, langsung ke kanan kiri. Pinjam, pinjam. Oke, akhirnya dia dapat, langsung dapat 1.000 Bapak Ibu. Ya, 1.000 dia tukerin, dia langsung dari jepit dulu, dia langsung berdiri, lompat. Langsung ke depan dulu, lari ke depan dulu, tukar Bapak Ibu. Terus dia balik ke temannya, dibawa 50.000 Bapak Ibu. Kan dia minjam betul, balik Bapak Ibu ke temannya, ini 50.000, balikin 49.000. Bagus. Jadi Bapak Ibu bisa, Bapak Ibu, kalau Anda alasan, Anda menyalahkan, Anda kebenaran, Anda pasti berhenti tidak action, betul? Itu begini Bapak Ibu. Jadi harus action, harus bergerak Bapak Ibu. Walaupun tadi nggak tahu dia ke depan, tapi sudah bergerak ke depan sudah luar biasa Bapak Ibu. Jadi Anda harus bergerak Bapak Ibu. Kalau mau sukses harus bergerak, harus action, harus bertindak, harus bertindak Bapak Ibu. Stop, jangan mikir, bertindak. Sip? Sekarang saya mau main lagi sekali lagi. Saya mau siapin sekarang lebih mudah lah. Mungkin tadi ada bilang, oh Pak, kok ditukar 1.000? Kan Bapak katanya 400, 1.000 sama 400 beda mana? 1.000 kan lebih besar dari 400 ya saya terima tuh Bapak Ibu. Gimana sih Bapak Ibu? Sekarang saya mau tukar 1.000 ya. Siapin dulu 1.000-nya, oke? Main lagi kita. Tapi nanti ada aturannya ya. Ada aturannya. Sabar, ada aturannya. Ada aturannya, jangan lewati garis ini sebelum saya hitung sampai 3. Siap? Jangan lewati garis ini sebelum saya hitung sampai 3.
Tidak. Masuk akal? Kata-katanya tidak ini ikuti kata-kata saya. Masuk akal. Maksudnya kata-kata motivasi kamu sudah bisa. Oke, kita tutup tadinya dengan saya minta berdiri dulu 1 2 3 berdiri. Yeah. Bangkit dan angkat witar. Oke, nah ikuti kata-kata saya, kita tutup dengan ini. Bapak Ibu, setelah itu kita akan lompat semangat. Bapak Ibu, kita akan tutup sniper sama-sama. Sama-sama ikuti kata-kata saya. Saya Christian Adrianto tidak akan membiarkan orang lain situasi buruk, rintangan, hambatan melemahkan semangat saya. Saya selalu tetap menyemangati diri sendiri, dan saya adalah pribadi yang selalu semangat, tambahin dan menjadi bawa semangat. Ulang sama-sama. Saya Christian Adrianto tidak akan membiarkan orang lain situasi buruk, rintangan, hambatan melemahkan semangat saya. Saya selalu tetap menyemangati diri sendiri, dan saya adalah pribadi yang selalu semangat dan menjadi bawa semangat. Tepuk tangan yang meriah kepada semua. Kita lakukan semangat hari ini. Nanti snipernya yang panjang. Siap? Panjang ya, ayo, come on. Aqua Maison, Jawa Timur. Terima kasih saya beri kepada media. Sukses kepada semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Christian. Luar biasa memompa semangat kita, bener nih. Melihat seperti ini, Sampai lompat-lompat, untung nggak runtuh gitu. Untung nggak runtuh deh. semangatnya luar biasa. Berarti besok gak ada alasan lagi ya Pak ya? Tidak ada alasan lagi. Gak ada alasan lagi. Lampaui target kalau bisa. Bangkit dan melampaui target. Oke, sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Daniel Setiawan selaku Regional Sales Director 3 PT Tirta Investama, dan juga Bapak Yudi Purnomo selaku owner Sejati Group, dan juga Bapak Andrew Suartono owner Patma Group, Bapak